Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat dari Matius 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kesempatan waktu ini. Kami ingin mendengarkan suara-Mu yang menegur, menasehati, tapi juga meneguhkan dan menghibur. Urapi kami semuanya untuk siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu juga supaya menyampaikan seperti isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 11 ayat 28 sampai 30, demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernah enggak Bapak Ibu Saudara itu dipanggil oleh pihak sekolah karena anak saudara melakukan kesalahan? Saya pernah saudara, waktu itu anak kedua kami Shalom kelas 2 SMA, saya mendapatkan surat panggilan dari kepala sekolah. Ada apa saudara? Karena pada waktu itu Shalom dan beberapa teman lainnya kedapatan terlibat perkelahian. Betapa kagetnya saya saudara, gimana nggak kaget? Meskipun sejak TK Shalom memang anak yang nggak bisa diam. Tapi saudara, dia bukan tipe anak yang suka berantem, justru dia anak yang suka bergaul. Dia bergaul dengan semua orang, besar, kecil, tua, dan muda. Dia punya banyak teman. Saudara, karena saya nggak percaya dengan tuduhan sekolah, saya ajak Shalom untuk bicara, saya cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya tanya kepada dia, saudara, Lom, sebenarnya apa yang terjadi? Apa jawabnya saudara? Iya ma, waktu itu kan pulang sekolah tapi aku gak langsung pulang. Lalu terjadi perkelahian antara kelompok ekskul pramuka sama ekskul pemandu sorak. Saya tanya saudara, loh kenapa mereka berantem? Iya memang sejak lama dua ekskul ini saingan ma. Nah karena aku dengar teriak-teriakan, ada tendang-tendangan, larilah aku ke situ ma. Aku coba melerai teman-temanku yang bertengkar, berkelahi, tinju-tinjuan. Ya aku juga kena tinju juga sih. Nah pas aku ada di tempat kejadian itu, datanglah guru BK ma. Yang gak ayal, semua yang ada di tempat itu termasuk aku digiring ke kantor dan dikasih sanksi yang sangat berat. Sanksinya apa Lom? Iya kami semuanya yang ada di situ gak boleh ikut mata pelajaran di dalam kelas kami. Diisolasi selama 2 bulan. Lah kamu memangnya gak menjelaskan niat baikmu? Udah ma, tapi tetap aja aku gak didengerin. Aku tetap dapat hukuman. Saudara, sekuat tenaga Shalom mengemukakan niat baiknya kepada guru-guru. Dia tetap harus menanggung palu hukuman, saudara. Mengapa? Pada waktu itu ia berada di waktu yang salah dan tempat yang salah. Saudara, seringkali beban persoalan datangnya gak bisa kita perkirakan, saudara. Bisa datang karena sebenarnya kita sudah punya niat baik. Bisa juga datang karena niat jahat. Bisa datang tiba-tiba, tapi bisa datang juga walaupun segala sesuatunya sudah diatur dengan baik, rapi, detail, dan rinci. How do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. My apologies. What will it mean for the region? My apologies. North Korea, South Korea. Saudara, kita semuanya menanggung beban.
Mungkin beberapa dari kita, engkau dan saya, sedang menanggung beban dosa masa lalu. Pernah aborsi, pernah bercerai, pernah terlibat perzinahan. Mungkin saudara beberapa di antara kita sedang memikul beban hati yang hancur, dihianati, diselingkuhi. Mungkin saudara beberapa sedang memikul beban keuangan yang berat, penyakit yang gak kunjung sembuh. Oh, anak-anak SMA bingung mau kuliah di mana. Oh, engkau yang sudah umurnya banyak merasa bahwa kok belum ada pasangan, udah usianya segini. Saudara, apa yang engkau tanggung mungkin tidak sama dengan orang di sebelahmu. Tapi yakinlah, engkau dan saya, kita semua sama-sama menanggung beban. Saudara, tidak peduli sebagus apapun tampilan luar kita, sebenarnya tidak ada kehidupan tanpa kuk. Saudara, itulah yang dialami oleh umat Tuhan masa itu ketika Tuhan Yesus memandang mereka dan ia berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara, undangan ini sebenarnya didasarkan pada peristiwa ketika Yesus amat sangat prihatin melihat kondisi umat Tuhan waktu itu. Apa yang ia lihat, saudara? Melihat orang banyak itu. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Oh saudara, apa yang terjadi pada mereka? Saudara, mereka punya gembala-gembala sebenarnya, tapi bukan gembala yang baik, melainkan gembala yang berhati serigala. Umat Tuhan pada waktu itu sebenarnya punya pemimpin-pemimpin agama, tapi bukan pemimpin yang mengayomi, justru pemimpin yang zolim terhadap mereka. Saudara, apa yang dilakukan pemimpin itu? Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Saudara, istilah beban berat dalam bahasa aslinya memakai ungkapan kuk. Apa itu kuk, saudara? Kuk adalah palang kayu yang dipahat dengan cermat agar pas di tengkuk kerbau untuk bisa menarik bajak. Saudara, pada zaman Yesus kata ini sering digunakan untuk melambangkan beban yang berat. Pertanyaannya, kuk seperti apa yang ditaruh oleh pemimpin agama waktu itu untuk umat Tuhan? Para pemimpin itu, saudara, memaksa mereka melakukan hukum-hukum agama yang jelimet, gak masuk akal. Gak boleh sentuh ini, gak boleh makan ini, gak boleh jalan di sini. Saudara, bukan cuman itu. Mereka juga memaksa umat Tuhan melakukan semua ketentuan adat istiadat, tata cara, ritual orang Yahudi. Mulai dari kebiasaan lahir sampai mati, saudara. Gak boleh ada yang terlewatkan. Saudara, untuk apa mereka melakukan itu? Karena mereka pikir itulah cara satu-satunya mereka diberkati Tuhan. Itulah cara satu-satunya mereka dekat dengan Tuhan, saudara. Benarkah? Tidak. Saudara, alih-alih membuat Tuhan makin dekat, justru usaha keras mereka itu membuat Tuhan semakin menjauh dari mereka. Oh saudara, gak ayal. Kuk itu sudah membuat mereka frustasi dan lelah. Kenapa, saudara? Karena orang yang paling baik dan paling saleh sekalipun tidak sanggup melakukan semua tuntutan hukum-hukum itu. Tapi saudara, anehnya mereka tidak mau melepaskan kuk berat itu. Mereka tetap melakukannya, saudara. Lagi dan lagi. Sudah berapa lama? 10 tahun? 50 tahun? Ratusan tahun, saudaraku. Saudara, bayangkan betapa kondisi kelelahan jiwa yang sangat tidak tertahankan. Saudara, kalau saya lagi di jalan raya, saya sering lihat ada kendaraan yang muatannya gak masuk akal, saudara. Khususnya sepeda motor. Saudara, meskipun ada aturan yang mengatur tidak boleh mengangkut lebih dari ketentuannya, saudara, tetap saja dilanggar. Biasanya orang-orang baru sadar kalau sudah terjadi kecelakaan.
alon. Oh saudara, lihatlah, Pak Tani itu memaksakan diri membawa beban yang sangat berat membuat ia celaka. Tapi dengar ini saudara, gak cuma beban berat yang bisa membuat engkau dan saya celaka. Beban yang kita pikir ringan pun saudara bisa membuat kita tidak berdaya. Oh masa saudara, contoh ya, saudara lihatlah saya memegang air mineral ini. Saudara, mungkin kalau saya memegangnya 1 menit saya masih kuat. 5 menit mungkin masih kuat. Tapi saudara bayangkan kalau saya memegangnya selama 1 jam, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. Tentu saudara tidak akan sanggup saudara. Lihatlah, beban yang nampaknya ringan pun akan jadi berat saudara, kalau engkau dan saya membawanya terus-menerus. Saudara, memang kita semuanya menanggung beban meskipun dalam bentuk yang berbeda-beda. Namun pertanyaannya saudara, mengapa engkau dan saya masih memikulnya, masih membawanya terus-menerus? Saudara, pasti sulit bagi Pak Tani untuk meninggalkan barang-barangnya pada waktu itu. Tapi dia harus melakukannya jika ia ingin bertahan hidup dan melanjutkan pekerjaannya. Saudara, pasti sulit bagimu dan bagiku untuk menanggalkan beban yang udah kita bawa puluhan tahun terus-menerus. Bahkan mungkin mendarah daging. Tetapi engkau dan saya harus melakukannya jika ingin hidup penuh dengan kelegaan. Saudara, apakah saat ini engkau sedang memikul beban perasaan bersalah, pernah bercerai, aborsi, seks bebas? Apakah engkau saat ini sedang memikul beban sakit hati, memikul beban gak punya uang bayar kontrakan? Engkau bingung akan masa depan? Saudara, dengar baik-baik. Kelegaan sejati tidak lahir karena tidak adanya beban. Kelegaan sejati hanya terjadi ketika engkau dan saya menyerahkan bebanmu sepenuhnya kepada Yesus. Mengapa saudara? Karena hanya Yesus yang bisa mengubah kuk berat menjadi kuk yang enak dan ringan. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus melihat umat Tuhan pada waktu itu sudah mengalami frustasi dan kelelahan jiwa karena tak sanggup lagi melakukan tuntutan hukum agama. Saudara, Tuhan Yesus berkata, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Saudara, di sini Yesus mengundang mereka yang lelah dan berbeban berat untuk melepas kuk yang lama dan memakai kuk yang baru yang dari Yesus, saudara. Saudara mungkin sampai sini mengatakan, sebentar Bu, ini kok terdengar aneh ya, terdengar kontradiksi. Bagaimana mungkin Bu memikul kuk yang baru itu bisa memberikan kelegaan? Bu, di mana-mana kalau kita diberikan kuk ya pasti berat. Jadi saudara, apa maksud Yesus? Kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Saudara, seorang peneliti Alkitab, dia menjabarkan bagaimana pembuatan kuk di Palestina. Saudara, di sana pertama-tama kerbau atau lembu akan dibawa kepada pengrajin untuk mengukur kuk. Ada kuk yang masih kasar, saudara, tempaannya masih kasar. Lalu dicobakan kepada lembu atau kerbau itu. Lalu saudara, lembu itu akan pulang, kuk itu kemudian akan dibentuk lagi, dipahat lagi. Beberapa saat kemudian lembu itu akan dipanggil fitting, saudara. Begitu seterusnya sampai kuk itu pas pada kerbau atau lembu itu. Nah saudara, kalau sudah pas baru dipasangkan ke leher kerbau. Saudara, kuk itu akan terasa ringan dan enak karena pas. Konon saudara, ketika Yesus masih menjadi seorang tukang kayu,
Dia adalah seorang pembuat kuk kerbau terbaik di seluruh Galilea, saudara. Orang-orang di seluruh penjuru negeri datang untuk membeli kuk kepada Yesus. Dan menurut legenda, saudara, Yesus memasang tulisan di pintu tokonya. Apa itu? Kukku pas sekali. Oh saudara, bukan itu saja. Kuk itu akan terasa enak dan ringan. Karena kuk itu tidak dirancang untuk satu hewan, tapi untuk dua hewan. Agar dapat menarik beban yang tidak mungkin ditarik oleh seekor hewan. Jadi saudara, ketika Yesus meminta engkau dan saya memikul kuknya, artinya Yesus menjadikan engkau dan saya sebagai pasangannya. Saudara lihat, engkau dan saya tidak lagi menanggung beban sendirian. Yesus ikut menanggung beban itu bersamamu dan bersamaku. Oh saudara, sungguh kondisi yang sangat melegakan. Saudara, sekitar tahun 2000 ketika kami masih menggembalakan di daerah Sendangguo, Semarang juga. Pada waktu itu kami harus bolak-balik dari kontrakan ke tempat pelayanan. Karena pada waktu itu Pak Sahat suami saya masih menjadi mahasiswa seminari, saudara. Saudara, Jumat sore kami akan berangkat dan Minggu malam kami akan kembali ke kontrakan. Jaraknya cukup jauh, saudara. Ya, saudara bayangkan ya, 2 kali angkot dan setelah itu kami harus jalan kaki sekitar 2 kilometer. Saudara, kalau kami mau berangkat, kami harus membawa barang banyak banget seperti pindahan, saudara. Waktu itu kami baru punya 1 anak. Anak pertama kami Fani, umurnya sekitar 3 tahun. Saudara, karena kami banyak banget bawa barang, kami semuanya harus membawa, termasuk Fani. Walaupun saudara di dalam tasnya isinya cuma krayon, mainan dan juga makanan kecil. Dia tetap harus membawa tasnya sendiri. Sebenarnya dia nggak pernah rewel, saudara. Dia cukup mengerti kondisi mama dan papanya. Sampai suatu kali, saudara, waktu pulang, saat kami turun, saudara, dari angkot yang kedua dan akan jalan kaki ke tempat kontrakan, saudara, di situ dia rewel. Dia minta tasnya dibawain. Dia nangis kepada saya, "Maha, bawain tas Fani." Oh saudara, saya cepat-cepat menolak karena pada waktu itu saya sudah membawa kardus besar, saya pikul di atas kepala saya. Lalu kemudian karena saya menolak, Fani kemudian merengek ke papanya, saudara. "Pak, aku capek bawain tasku." Saudara, awalnya Pak Sahat menolak juga karena dia sudah membawa tas yang besar di pundaknya, saudara. Tapi baru beberapa langkah Pak Sahat langsung berhenti, saudara. Dia berlutut dan dia memandang Fani dan dia bertanya, "Fani capek?" "Iya Pak." Saudara, apa yang Pak Sahat lakukan? Ia langsung mengangkat Fani ke atas pundaknya yang masih membawa tas di tangannya. Lalu berjalan terus sampai ke kontrakan kami. Saudara, mungkin sampai di sini saudara kita akan berpikir, kenapa sih nggak bawa tasnya aja? Kan dia minta cuma dibawain tasnya. Saudara, ketika Fani meminta membawakan tasnya saat ia lelah, Pak Sahat bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat Fani. Pak Sahat tahu bahwa anaknya itu membutuhkan lebih dari sekedar membawakan tasnya. Saudara, ketika engkau dan saya berbeban berat, Tuhan Yesus bisa melihat apa yang tidak bisa engkau lihat. Saudara, ketika engkau berbeban berat, Tuhan Yesus tidak hanya mengangkat jarinya, memberikan nasihat-nasihat agama kepada kita. Tidak, saudara. Ketika engkau dan saya berbeban berat dan datang kepadanya, diberinya engkau dan saya sebuah kuk untuk dipikul. Namun, ketika engkau memikul kuk tersebut, engkau dan saya digendong dan dipeliharanya. Saudara, lihatlah, Yesus mengubah kuk yang berat
menjadi enak dan ringan. Ini saudara seperti sayap bagi seekor burung, sirip bagi seekor ikan, mesin bagi mobil. Saudara, sayap tidak pernah menjadi beban bagi burung, sirip tidak pernah menjadi beban bagi ikan. Demikian juga mesin tidak pernah menjadi beban bagi mobil. Saudara, demikianlah kuk yang dari Yesus tidak pernah menambah beban berat. Justru mendorong gerak langkahmu dan langkahku menjadi lebih ringan. Saudara, engkau dan saya tidak perlu menanggung kuk yang berat sendirian. Karena kuk yang paling berat sudah ditanggungnya, saudara. Apa itu? Seperti batu kuburan yang terguling pada Minggu pagi di hari Paskah. Beban dosamu dan dosaku telah diangkat oleh Yesus. Saudara, batu kilangan penghukuman kekal digulingkannya. Maut dimusnahkannya. Saudara, tidak ada lagi beban yang lebih berat dari ini. Dan dengar ini, Tuhan Yesus mengangkat beban paling berat ini untukmu dan untukku. Saudara, apa beban berat dan kelelahanmu hari ini? Oh saudara, apakah engkau sedang terluka karena dikhianati pasanganmu? Apakah engkau lelah dengan beban hidup yang kau rasa gak habis-habis? Benar Bu, aduh saya bingung banget di kantor, pingin banget saya keluar tapi bingung nanti saya dapat kerjaan lagi apa enggak. Aduh Bu, rasanya saya sudah gak betah di sini. Saya ingin keluar aja, saya dibully terus. Saudara, apakah engkau terlilit hutang yang gak mampu engkau bayar? Apakah engkau khawatir dengan masa depanmu? Apakah engkau cemas dengan kesehatanmu, saudaraku? Saudaraku, apakah engkau takut menghadapi situasi baru ke depan yang kita tidak tahu bagaimana? Saudara, tidak peduli apapun yang membebanimu saat ini. Kalau beban beratmu saja sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, apalagi beban harianmu, Yesus pasti sanggup menyelesaikannya. Saudara, sebab itu apapun yang membuat jiwamu lelah dan berbeban berat, berhentilah berjuang sendirian. Bawalah kepada Yesus. Dia, saudara, sudah lama menunggumu untuk mengatakan, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oh, apapun yang saat ini membuat jiwamu terguncang, saudaraku, letakkan bebanmu itu di bawah kaki salib Yesus. Dia sudah lama mencarimu untuk mengatakan, anakku, lihat tanganku yang tertusuk paku. Aku menanggungnya untukmu. Anakku, sekarang engkau bebas. Saudara, sebab itu jangan lagi membawa bebanmu sendirian. Serahkan pada Tuhan Yesus. Ia ada di sini untuk memberikan kelegaan sejati kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami sering mendengar firman ini. Tapi seringkali Tuhan, mata kami, hati kami tertutup. Terima kasih Rohul Kudus mencerahkan kami. Bahwa kuk yang Engkau berikan itu enak dan ringan karena kami menanggungnya bersama dengan Engkau yang membuatnya pas untuk hidup kami. Tolonglah kami menjalani hidup kami di dunia ini. Kami akan berjalan bersamamu, menjadi saluran berkat, memenuhi tugas panggilan kami untuk mempermuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.